kabar kalian pagi hari ini? Pasti sehat-sehat aja kan? Pasti yang di rumah udah rindu dong untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yuk sebelum kita memuji dan memuliakan Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih Tuhan atas karunia-Mu, atas berkat-Mu, atas kasih yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Tiba saatnya kami Tuhan akan memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkatilah puji-pujian yang akan kami bawakan Tuhan agar dapat memuliakan dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan dalam Yesus Halia, amin. Yuk kita terima berkat dan curahan dari Tuhan. Siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita nyanyikan lagu satu ini ya.
kami sampai saat ini. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati kami supaya firman-Mu dapat tertanam di dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Selamat berjumpa kembali di dalam ibadah Hawetins pada hari ini. Dan kita akan merenungkan sebuah tema, yaitu Pentakosta, turunlah Roh Kudus. Bacaan kita pada hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal pertama ayat 12 sampai 14, kemudian pasal 2 ayat 1 sampai 4 dan pasal 2 ayat 41 sampai 47. Teman-teman nanti bisa membaca kedua pasal ini secara lengkap di rumah. Namun yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah 3 bacaan tadi. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai 14. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Pasal 2 ayat 1 sampai ke 4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Pasal 2 ayat 41 sampai 47. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Teman-teman, pernahkah kita melihat seseorang yang mungkin dia bukan orang yang wah menurut kita, bukan orang yang hebat menurut kita, orang yang biasa saja, tetapi dia ternyata melakukan hal-hal yang luar biasa? Mungkin pernah. Dan kita bisa menyebut mereka sebagai orang-orang yang bukan dari siapa-siapa menjadi luar biasa. From nothing to something. Dari yang bukan siapa-siapa, dia menjadi orang yang luar biasa. Ketika kemudian kita membayangkan ada orang yang bukan dari siapa-siapa menjadi luar biasa, kita selalu berpikir bahwa wah, orang itu memang sudah punya karunia untuk itu. Orang itu memang sudah ditakdirkan untuk mengubah dunia lewat apa yang dia lakukan. Saya mah hanya orang kecil. Saya hanya masih remaja, saya hanya masih pemuda, saya masih hanya orang yang mungkin biasa-biasa saja. Bahkan mungkin dunia tidak menganggap keberadaan saya. Sehingga saya tidak mungkin untuk mengubah dunia.
Apakah benar demikian? Sebuah buku yang menarik saya sarankan untuk teman-teman baca adalah buku karya Max Lucado yang berjudul Outlive Your Life, atau di dalam terjemahan bahasa Indonesianya diciptakan untuk membuat perbedaan. Di dalam buku ini Max Lucado mengambil latar dari kisah para rasul. Dia mengupas kisah-kisah yang ada di dalam kisah para rasul dan memberikan perspektif kepada kita bagaimana kita bisa menjadi from nothing to something dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan di dalam buku ini Max Lucado mengajarkan satu hal yang dikatakan di bagian pengantar buku itu, bahwa kita semua dipanggil untuk melakukan hal-hal besar yang Allah sudah siapkan untuk kita. Tuhan memanggil kita untuk menjawab pergumulan yang ada di dunia, untuk mengubah dunia. Bahkan mungkin hanya dalam skala lingkup kecil di lingkungan kita saja, Tuhan memanggil kita untuk itu. Sebagai contoh, kita dipanggil untuk melayani orang-orang miskin. Kita dipanggil untuk melayani orang-orang yang berkebutuhan, yang sedang terluka, yang sedang berbeban berat. Tuhan memanggil kita untuk itu. Tetapi dengan kekuatan diri kita sendiri, apakah kita mampu? Apakah kita mampu untuk melakukan hal itu? Nah, teman-teman, bacaan kita hari ini yaitu bagian pengantar kisah para rasul, bagian pasal 1 ayat dan pasal 2 adalah kisah yang terjadi setelah Yesus naik ke surga. Setelah Yesus naik ke surga, sebelum Yesus naik ke surga, dia berpesan di dalam kepada murid-muridnya di ayat 1 di pasal 1 ayat 4 dan 5 untuk tidak meninggalkan Yerusalem. Mereka diminta untuk tetap berada di Yerusalem sampai mereka diberikan Roh Kudus. Atau dalam bahasa lain, mereka akan dibaptis dengan Roh Kudus. Dan itu terjadi 10 hari kemudian setelah Yesus naik ke surga. Yaitu apa? Pada hari ke-50 atau hari Pentakosta. Saya mengajak kita untuk menelisik sejenak apa sih hari Pentakosta menurut Alkitab itu. Latar belakang hari Pentakosta itu seperti apa, hari ke-50 itu. Ada 2 konteks yang kita akan bahas secara singkat hari ini, yaitu Pentakosta di Perjanjian Lama dan Pentakosta Perjanjian Baru. Pada Pentakosta Perjanjian Lama atau pada hari ke-50 menurut Perjanjian Lama itu dirayakan sebagai hari di mana Musa menerima 2 loh batu dari Tuhan setelah dia dan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir setelah Paskah perdana. Jadi Tuhan memberikan 2 loh batu kepada Musa pada hari ke-50 setelah mereka keluar dari tanah Mesir. Ketika bangsa Israel sampai ke tanah Kanaan, mereka kemudian menjadi petani, mereka kemudian menjadi penggarap ladang. Hari Pentakosta dirayakan sebagai hari pengucapan syukur. Itu kita bisa baca di dalam Ulangan pasal 16 ayat 9 sampai 10. Saya akan bacakan secara cepat. 7 minggu harus kau hitung. Pada waktu orang mulai menyabit gandum yang belum dituai, haruslah engkau mulai menghitung 7 minggu itu. Kemudian haruslah engkau merayakan hari raya 7 minggu bagi Tuhan Allahmu. Sekedar persembahan sukarela yang akan kau berikan. Sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Hari raya 7 minggu pada Perjanjian Lama dimaknai sebagai hari pengucapan syukur atas hasil panen yang ada. Karena Tuhan yang memberkati tanah itu. Tuhan yang memberkati mereka dengan hasil panen yang melimpah-limpah. Dan pada hari itu orang-orang membawa persembahannya, hasil panennya kepada Tuhan untuk dipersembahkan. Dan mereka berkumpul bersama, bersuka cita. Dan itulah yang mendasari kenapa di dalam bacaan tadi, di dalam kisah para rasul tadi, banyak orang yang berkumpul di Yerusalem karena memang sedang merayakan pada hari raya 7 minggu tersebut. Dan pada Perjanjian Baru, hari raya Pentakosta itu dimaknai sebagai hari ke-50 setelah Yesus bangkit. Hari turunnya Roh Kudus dan hari lahirnya gereja atau dibangunnya gereja Tuhan. Hari ke-50, hari Pentakosta merupakan hari yang penting bagi kita. Kenapa? Karena pada hari itu Tuhan menggenapi janjinya kepada kita. Kepada murid-muridnya, yaitu apa? Tuhan
mengutus Roh Kudusnya untuk ke dalam kita. Itulah sebabnya murid-murid diminta menunggu dulu di Yerusalem. Itulah sebabnya murid-murid tidak diminta jangan kemana-mana dulu. Tunggu di Yerusalem. Kenapa? Supaya mereka menantikan janji Bapa. Janji Bapa apa? Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan itu digenapi Tuhan pada hari ke-50. Lalu apa sih kuasa Roh Kudus itu dalam hidup kita, dalam kehidupan murid-murid pada Kisah Para Rasul? Dalam kitab Kisah Para Rasul. Apa sih yang kita bisa lihat dari pekerjaan Roh Kudus yang luar biasa ini? Ada setidaknya ada 5 kuasa Roh Kudus yang kita bisa baca tadi di pasal 2 ayat 41 sampai 47. Yang pertama, kuasa Roh Kudus itu mengubah dan menuntun kita untuk hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus itu yang mengubah hati kita, mengubah hidup kita. Supaya kita tidak lagi hidup kepada diri kita sendiri, tetapi kita hidup menyediakan diri untuk dipimpin oleh Roh Allah. Dan kuasa Roh Kudus itu menjadikan kita sebagai milik Kristus. Di dalam kitab Roma pasal 8 ayat 9 dan 14 saya akan bacakan. Roma pasal 8 ayat 9 dan 14. Roma pasal 8 ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Di ayat 14 kemudian ditegaskan kembali. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Roh Kudus membuat kita menjadi kepunyaan Allah. Bukan hanya sekedar menjadi milik, tetapi Roh Kudus juga menuntun hidup kita supaya kita hidup di dalam pimpinan Tuhan, supaya kita bisa hidup berkenan di hadapan Allah, supaya kita bisa hidup untuk mengerjakan hal-hal baik yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Kalau beberapa waktu yang lalu saya sempat menyinggung masalah perubahan. Perubahan itu menjadi mungkin teman-teman ketika kita hidup dipimpin Roh Allah. Mungkin kita berpikir bahwa apakah kemudian hidup saya hanya sekedar gini-gini aja. Enggak teman-teman, hidupmu bisa menjadi luar biasa jika engkau menyediakan dirimu untuk dipimpin oleh Roh Allah. Yang kedua, Roh Kudus menolong kita untuk mengubah ketakutan kita menjadi keberanian untuk bersaksi. Kita bisa lihat di dalam nanti di pasal kedua, Petrus dengan berapi-api setelah peristiwa Pentakosta tadi turunnya Roh Kudus dalam bentuk lidah api, dia kemudian menyampaikan khotbah perdananya. Dan pada khotbah perdananya itu dia menyampaikan dengan berani, dan pada hari itu 3.000 jiwa diselamatkan. Artinya apa? Roh Kudus membuat kita berani untuk bersaksi. Kuasa Roh Kudus mengubah ketakutan menjadi keberanian. Bukan sembarang keberanian, tetapi keberanian untuk bersaksi. Keberanian untuk mewartakan Kristus di dalam kehidupan kita. Keberanian untuk membawa Kristus di dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah kehidupan kita. Di tengah-tengah komunitas kita. Roh Kudus memberikan keberanian untuk itu. Yang ketiga, Roh Kudus membuat kita bertekun di dalam pengajaran dan persekutuan. Kita bisa lihat tadi di dalam kisah jemaat mula-mula. Mereka bertekun di dalam Injil. Mereka bertekun di dalam pendengaran pengajaran-pengajaran tentang firman Tuhan. Dan mereka juga rutin bersekutu. Roh Kudus membuat kita lebih rindu lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus menolong kita supaya kita bisa untuk tekun di dalam persekutuan. Roh Kudus menolong kita untuk kita boleh dapat tetap bertekun untuk mempelajari firman Tuhan. Yang keempat, Roh Kudus membuat persatuan
membuat kita dapat saling berkorban, dan membuat kita disukai semua orang. Roh Kudus menolong kita di dalam persekutuan tadi untuk kita dapat saling berbagi, untuk kita dapat bersatu, untuk kita dapat saling memahami satu dengan yang lain. Roh Kudus membuat kita mampu untuk hidup bersama-sama di dalam persekutuan. Kita boleh dapat saling berbagi, kita boleh dapat saling membagi hidup istilahnya dengan orang lain. Dan membuat persekutuan kita, hidup kita menjadi disukai semua orang. Bukan disukai karena engkau hebat, bukan disukai karena engkau luar biasa. Bukan disukai karena engkau punya kelebihan-kelebihan yang wah. Tetapi engkau disukai karena Tuhan bekerja di dalam dirimu. Sehingga orang lain bisa melihat, oh Allah bekerja di dalam diri teman-teman. Sehingga Tuhan nyata di dalam kehidupan saya dan juga kehidupan orang lain. Dan yang terakhir, kuasa Roh Kudus memperlengkapi kita dengan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Kalau nanti teman-teman membaca seluruh kitab Kisah Para Rasul, kita bisa melihat banyak mujizat yang dilakukan oleh para murid setelah mereka menerima Roh Kudus. Paling dekat kalau nanti kita baca di pasal ketiga, Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Itu paling dekat kalau kita mau ambil yang paling dekat di dalam kisah ini. Yang cukup jauh juga ketika kemudian Filipus kemudian bersaksi dan kemudian dia membuat pertobatan. Banyak lagi mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan murid-murid setelah mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Setelah mereka menerima kuasa dari Roh Kudus. Dari 5 hal tadi kita bisa belajar bahwa Roh Kudus berkuasa di dalam kehidupan kita. Dia mengerjakan hal-hal yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Dia mengerjakan mendorong kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang Tuhan sudah siapkan kepada kita. Roh Kudus mendorong kita untuk semakin dekat kepada Allah lewat persekutuan dan lewat pengenalan pribadi kita akan Tuhan. Pertanyaan yang tadi saya sampaikan di awal, apakah mungkin kita orang-orang biasa dapat dipakai oleh Tuhan untuk hal-hal yang luar biasa? Jawabannya iya, sangat mungkin terjadi. Karena apa? Karena Tuhan sudah mengutus Roh Kudus-Nya ke dalam diri kita. Kita sudah menerima Roh Kudus. Tuhan mengutus Roh Kudus ke dalam diri kita dan Dia mendorong kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa. Kuasa Roh Kudus itu menolong kita untuk dapat mengerjakan hal-hal luar biasa tadi. Dan apa respon kita ketika kita sudah mengetahui kebenaran ini? Respon yang bisa kita lakukan adalah ketika kita menerima Roh Kudus dan mengizinkan Dia untuk berkarya di dalam kehidupan kita. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 yang menjadi ayat hafalan kita pada hari ini, kita ucapkan bersama-sama, walaupun teman-teman di rumah kita ucapkan bersama-sama. Kisah Para Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kalau Roh Kudus turun ke atas kita, Roh Kudus kita terima dan kita mengizinkan Dia untuk berkarya, kita akan menerima kuasa. Bukan sembarang kuasa, tetapi kuasa untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa yang Allah sudah siapkan kepada kita. Bahkan di dalam terjemahan sederhana Indonesia lebih ditegaskan lagi. Akan tetapi kalian masing-masing akan menerima kuasa ketika Roh Kudus diutus dan tinggal di dalammu. Izinkan Dia untuk tinggal di dalam hatimu. Izinkan Dia, Roh Kudus, untuk mengubah hidupmu. Sediakan dirimu untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Sediakan dirimu untuk taat pada pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi, bukan sekedar kuasa. Dia adalah pribadi Allah yang diwujud nyatakan di dalam diri kita. Karena Tuhan tahu bahwa ketika kita tidak bisa hidup sendiri tanpa Roh Kudus,
Sehingga dia mengutus Roh Kudusnya ke dalam diri kita. Apa yang kita bisa lakukan? Jangan sia-siakan Roh Kudus. Hiduplah di dalam Roh. Hidup menurut pimpinan Roh Kudus. Hidup menurut apa yang Tuhan ajarkan, Tuhan sampaikan melalui Roh Kudus di dalam hatimu. Dan percayalah bahwa kita bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa. Kita bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang hebat. Kita bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang mungkin bagi kita mustahil. Tapi menjadi mungkin ketika Roh Kudus berkarya di dalam diri kita. Akhirnya ada sebuah kutipan dari Andrew Murray yang akan saya bacakan bagi kita sekalian sebagai penutup renungan pada hari ini. Aku adalah baitnya dan di tempat rahasia ia duduk di atas tahta. Dengan gemetar aku sekarang menerima kebenaran yang mulia ini. Tuhan yang adalah Roh, Roh Kudus, Allah yang Maha Esa tinggal di dalam aku. Oh Bapa, tunjukkanlah di dalam aku apa artinya ini, agar aku tidak berdosa terhadap-Mu dengan hanya membicarakannya, tetapi tidak hidup di dalamnya. Tuhan sudah mengutus Roh Kudusnya ke dalam setiap diri kita. Tuhan mengutus Roh Kudus untuk tinggal di dalam hati kita. Supaya apa? Kita bisa bertumbuh, kita bisa belajar untuk hidup mengerjakan pekerjaan yang Tuhan izinkan untuk kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Jangan hanya sekedar berhenti di dalam membicarakan saja. Jangan hanya berhenti di telinga kita saja. Tetapi biarlah Roh Kudus itu hidup di dalam hatimu. Dia berkarya, dia menuntun engkau, dia mengerjakan hal hebat di dalam engkau. Dan percayalah, bahwa tidak ada pekerjaan yang mustahil ketika Roh Kudus bekerja di dalam teman-teman. Selamat menghidupi karya Roh Kudus di dalam kehidupan kita masing-masing. Selamat untuk menjadi orang-orang yang membuat perbedaan di dalam kehidupan kita. Bukan hanya sekedar perbedaan yang biasa, tetapi perbedaan yang karena kita mengerjakan apa yang Tuhan ingin kita kerjakan. Dan selamat merayakan hari Pentakosta. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Kita akan tutup dengan satu pujian, Ya Roh Kudus berhembus sekarang. Saya undang teman-teman musik dan singer untuk maju ke depan. Kita akan menutup renungan pada hari ini. Kita nyanyikan satu pujian, Ya Roh Kudus berhembus sekarang. Izinkan Tuhan mengutus Roh Kudusnya ke dalam dirimu, supaya kiranya Dia boleh dapat memimpin hidupmu sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya Roh Kudus berhembus sekarang, berhembuslah di tempat ini, mengalirkan Roh-Mu, membawa kuasa-Mu. Ya Roh Kudus hadir di sini. Ya Roh Kudus, Ya Roh Kudus berhembus sekarang. Berhembuslah di tempat ini, mengalirkan Roh-Mu, mengalirkan Roh-Mu, membawa kuasa-Mu. Ya Roh Kudus hadir di sini. Musik nyanyikan pujian ini. Dia ada pribadi Allah yang turun, yang mau mengisi hati kita. Dia mau ada di dalam hidup kita untuk menuntun kita kepada pimpinan Tuhan. Dia ingin kita
dapat mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang baik yang Tuhan siapkan bagi kita. Terimalah dia, terima Roh Kudus dalam hatimu, izinkan dia untuk memimpin hidupmu, dan percayalah bahwa hidupmu akan diubahkan oleh dia menjadi pribadi yang berkenan di hadapannya. Mintalah pengurapan dari dia, mintalah pengurapan Roh Kudus atasmu. Kita nyanyikan urapilah, urapilah, urapilah dengan kuasa-Mu ya Tuhan, penuhilah kami. Urapilah, urapilah, berembuslah, mengalirlah sekarang. Urapi kami Tuhan, urapilah, urapilah dengan kuasa-Mu ya Tuhan, penuhilah kami. Urapilah, urapilah, berhembuslah, mengalirlah sekarang. Ya Roh Kudus, berhembus sekarang, berhembus, berhembuslah di tempat ini, mengalirkan, mengalirkan Roh-Mu, membawa kuasa-Mu. Ya Roh Kudus, hadir di sini. Ya Roh Kudus, hadir di sini. Ya Roh Kudus, hadir di sini. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, hadir di sini. Mari kita berdoa. Tuhan, inilah kami Tuhan. Dengan segala keadaan kami datang kepada Engkau. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah Engkau beritakan pada hari ini. Engkau tahu Tuhan bahwa kami tidak pernah bisa menjadi pengembara rohani tunggal Tuhan. Oleh sebab itu kami perlu Roh Kudus dalam kehidupan kami. Kami perlu Roh Kudus untuk menuntun kehidupan kami. Kami perlu Roh Kudus untuk kami boleh dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang Engkau sediakan untuk kami. Kami mau terima Roh Kudus itu di dalam hati kami. Kami mau terima Tuhan. Kami mau mengizinkan Roh Kudus untuk memimpin hidup kami. Mengizinkan Roh Kudus untuk berkata-kata di dalam diri kami. Supaya kami boleh dapat belajar untuk hidup berkenan di hadapan-Mu. Kami tidak hidup lagi untuk diri kami sendiri, tetapi untuk Tuhan yang telah menebus dan menyelamatkan kami. Yang telah merancangkan kami untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan luar biasa di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Memberkati setiap kami yang sudah hadir pada hari ini, yang sudah mendengar, yang sudah menyaksikan, yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan yang sudah mengikuti ibadah online pada hari ini. Kami percaya bahwa berkat dari Allah Bapa, tentram damai sejahtera dari Tuhan Yesus, penghiburan dan penyertaan dari Roh Kudus, terus-menerus menyertai kami sekalian, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati teman-teman sekalian.